Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa bersama-sama. Silahkan salah satu memimpin doa, Fauzan. Baik, sikap duduk. Kita mulai. Doa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu daftar hadir kalian. Yang pertama, Aska Nazimuddin, hadir. Muhammad Fauzan, Hadir, Pak. baik. Kemudian yang berikutnya Danan Sumbaga, Hadir, Pak. hadir ya. Alhamdulillah hadir semuanya. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira anak-anak pernah dengar nggak cerita ini? Pernah, Pak. Pernah ya? SD atau di masjid kah atau di manakah? Insya Allah anak-anak sudah nggak asing tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita tentang materi hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama adalah kita dapat tahu kronologi kejadian hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dapat memahami strategi dakwahnya Nabi SAW di Madinah. Kemudian yang ketiga, kita dapat meneladani nilai-nilai perjuangan Rasulullah SAW di Madinah. Baik, anak-anak sekalian, silahkan dilihat ya dan disaksikan bersama. Ini peta konsep yang akan Bapak sampaikan. Pertama, hijrah Muhammad SAW meliputi pembahasannya, yaitu yang pertama sebab-sebabnya hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, hijrah itu memiliki sebab. Kenapa sih pertama kali Nabi SAW hijrah? Nah, ini silahkan dibuka buku diktatnya masing-masing ya. Nah, baik, sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW di awal mulai, di mana Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan ya. Di mana ketika Nabi SAW kita ketahui bersama berdakwah di Mekah selama berapa tahun? 13 ya, 13 tahun. Nah, di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Nah, di awal-awal mula hijrahnya dakwahnya Nabi SAW di Mekah kan dengan secara sembunyi-sembunyi ya. Kemudian Allah serukan Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang benderang. Nah, ketika dakwah terang-terangan Nabi Muhammad SAW ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, lantas orang-orang kafir Quraisy ini tentu ya sangat apa? Sangat benci, sangat muak dan bahkan sampai berkeinginan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu perintah Allah untuk apa? Untuk hijrah ke Madinah, untuk hijrah meninggalkan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu di Mekah karena saking tekanannya sangat dahsyat ya. Sehingga Nabi SAW memutuskan dengan para sahabat pada waktu itu hijrah ke Madinah ya. Walaupun pada saat itu Nabi SAW diketahui perjalanannya oleh orang kafir Quraisy, sehingga Nabi SAW hendak akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy yang mengumpulkan anak-anak muda untuk mengepung rumah Nabi SAW. Tapi dengan izin Allah, Nabi selamat dan keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq ke gua Hira. Baik anak-anak sekalian, pada awalnya Nabi SAW yang pertama kita ketahui ya, sebab hijrahnya bisa dilihat apa? Perintah Allah ya. Yang kedua, ancaman orang kafir Quraisy seperti yang Bapak jelaskan tadi. Yang kemudian, yang ketiga tentunya, kenapa sih kok hijrah? Karena hijrah dengan harapan mengembangkan Islam di Madinah. Baik. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang perjalanan hijrah Nabi. Pertama, 620 Masehi, Nabi Muhammad bertemu 6 orang Yasrib dari Madinah pada waktu itu. Yasrib itu nama Madinah di sebelumnya ya. Ketika itu Nabi mengajak mereka berislam. Di tahun berikutnya mereka memeluk Islam. Di tahun berikutnya mereka kembali ke Mekah bersama 75 orang-orang Yasrib pada waktu itu. Ya, di mana yang 6 pertama di tahun sebelumnya telah berikrar yang kita kenal dengan perjanjian
Aqabah yang pertama, kemudian di Aqabah yang kedua sama dengan peserta dengan orang-orang Madinah yang telah masuk Islam sejumlah 75 orang. Ini luar biasa ya. Kemudian Rasulullah SAW untuk disegerakan karena sudah mendapat jaminan dan telah mensukseskan dakwahnya di Madinah dengan pengikut yang sudah sangat luar biasa, akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah di Madinah. Nah, makna hijrah itu apa sih? Nah, anak-anak harus tahu ya, hijrah itu berpindah. Kalau dalam konteks ini, berpindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Baik ya, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian Bapak akan membahas yang berikutnya, dakwah di Madinah. Nah, ini yang penting harus anak-anak perhatikan, yaitu pertama pembangunan masjid. Ya, pertama yang dibangunkan Nabi SAW adalah masjid. Yang kedua, persaudaraan antara muhajirin dan Ansar. Muhajirin itu orang yang hijrah. Nah, Ansar adalah orang yang menolong, artinya orang-orang asli Madinah yang mempersilahkan kaum muhajirin yang hijrah bersama Nabi SAW untuk menempati tempat tinggal mereka. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian damai dengan penduduk Madinah, perjanjian kepada orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah pembangunan masjid. Ini Bapak akan terangkan sedikit. Kenapa kok disebut pembangunan masjid? Karena Nabi SAW tahu masjid itu tempat sentral umat gitu ya, untuk menyatukan, untuk bermusyawarah, untuk pendidikan dan seterusnya. Sampai bahkan yang kedua tadi tentang apa? Persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Dengan sebab dengan mereka bersaudara, Islam akan semakin kuat, Islam akan semakin berjaya. Ini ya anak-anak bisa dilihat di antara sahabat-sahabat yang disatukan oleh Nabi Muhammad SAW persaudaraannya. Ada Muhajirin dan Ansor, ada Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair dan seterusnya. Yang terkenal adalah kisahnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi sampai memberikan apapun yang dimiliki. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak dan mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Rabi. Seperti itu ya anak-anak sekalian tentang peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Dan memang betul seperti kisah-kisah yang sering kita dengar bahwa kesuksesan dakwah Nabi SAW di Madinah sangat luar biasa. Bapak meminta kalian ya, dari apa yang Bapak jelaskan ini, yang pertama ada pertanyaan apa tidak? Ya, tidak ya. Baik. Kemudian Bapak akan menyuruh kalian untuk ya berdiskusi ya tentang apa? Mengambil makna-makna daripada hijrahnya Nabi SAW. Nah, silahkan berdiskusi. Bapak berikan waktu. Yang pertama tentang persaudaraan muhajirin dan ansor. Apa sih hikmah dibalik persaudaraan itu? Silahkan didiskusikan ya. Ya. Baik, silahkan Mas Aska. Hikmah dari perjanjian muhajirin dan ansor itu apa? Hikmah dari persaudaraan antara muhajirin dan ansar, yakni bahwa dalam Islam membantu sesama saudaranya merupakan hal yang sangat mulia. Oke, betul sekali ya, Masya Allah. Baik, Bapak minta satu kali lagi Mas Fauzan, hikmahnya antara membangun masjid, kemudian persaudaraan muhajirin dan ansar dan seterusnya. Baik, hikmah terutama dari pembangunan masjid, hikmahnya adalah ya Pak, Rasulullah ingin kembali mempersatukan umat Islam agar umat Islam kembali merekatkan ukhuwah Islamiyahnya di antara sesama saudara muslim termasuk muhajirin dan ansor. Karena memang persatuan itu dimulai dari masjid. Oke, betul sekali ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengklarifikasi terlebih dahulu ya. Hikmahnya yang pertama adanya pembangunan masjid agar muslimin tahu sentral ya, tahu pendidikan di mana masjid menjadi sentral pembimbingan umat dan seterusnya. Kemudian persatuan ini penting ya di antara umat agar mereka saling tahu sifat di mana saudara lebih membutuhkan, lebih mereka utamakan. Dan di mana perjanjian yang ketiga hikmahnya, perjanjian dengan perjanjian damai atau piagam Madinah dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu agar supaya apa? Muslimin tidak betul-betul memiliki musuh yang besar. Artinya musuh mereka tetap kafir Quraisy terlebih dahulu, yang Yahudi perjanjian damai terlebih dahulu agar muslimin bisa lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang dibangun Nabi SAW. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa
Anda pahami, bisa anak-anak pahami dengan baik. Sekian dari Bapak, kurang lebih dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi